Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan tercapai semua harapan dan juga cita-citanya. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Jepang yang berjudul Usogui yang rilis pada tahun 2022. Usogui berarti pemakan kebohongan. Julukan ini diberikan kepada seorang penjudi bernama Baku Madarame, yaitu penjudi yang sangat jenius. Bagaimana kelanjutan aksinya? Tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah arena perjudian antara Baku Madarame dan pemimpin klub Kakero yang bernama Soichi Kiruma. Klub Kakero merupakan sebuah organisasi perjudian terbesar di Jepang yang mengawasi berbagai taruhan besar. Ya, bisa dibilang ini kasinonya Jepang. Dan para anggotanya merupakan para elit-elit negara sehingga kekuasaan klub Kakero dapat menandingi pemerintahan Jepang sekalipun. Saat ini Baku menantang langsung pemimpin klub Kakero dengan taruhan nyawanya sendiri. Baku bertujuan ingin merebut posisi Soichi sebagai pemimpin klub Kakero. Di permainan kali ini mereka akan melakukan prediksi apakah lokasi tepat di atas mereka akan dilintasi pesawat atau enggak. Dengan ciri khasnya memakan biskuit, Baku pun mulai memprediksi bahwa dalam waktu 1 jam akan ada sebuah pesawat yang akan melintasi lokasi tersebut. Namun dengan pengaruh yang sangat besar klub Kakero sehingga ia bisa mengalihkan semua rute penerbangan dengan sangat mudah. Tentu saja karena hal itu tak ada satu pesawat pun yang melintas di atas lokasi perjudian. Sampai-sampai pesawat yang udah disewa oleh Baku pun juga gagal untuk melakukan penerbangan. Dan akibat hal tersebut Baku pun dinyatakan kalah dalam permainan kali ini. Namun saat Baku akan dieksekusi mati, Soichi pun membatalkan eksekusi tersebut. Dan sebagai gantinya, Baku akan diasingkan ke tempat terpencil dan status keanggotaannya di klub Kakero akan dicabut. Singkat cerita, 3 tahun berlalu, Baku diperlihatkan berada di sebuah daerah terpencil yang bernama Mikurajima. Diperlihatkan ia menghampiri tempat perjudian abal-abal di sana. Tak tanggung-tanggung Baku memasang taruhan 1 juta yen dan mengatakan bahwa ia akan memakan kebohongan si penjudi tersebut. Hebatnya dalam 1 ronde saja Baku berhasil memenangkan permainan itu. Dan ia juga membongkar fakta bahwa si penjudi telah bermain curang dengan meletakkan sebuah magnet di dadu dan juga di bawah meja. Hal inilah yang membuat dadu yang keluar akan selalu sama. Namun Baku menggunakan sebuah trik agar dapat membongkar kecurangan si penjudi tersebut. Malam harinya Baku bertemu dengan salah satu rekannya. Rekannya tersebut mengatakan bahwa di Tokyo ada seorang pria yang ingin mengalahkan pemimpin klub Kakero layaknya Baku dahulu. Orang itu bernama Iki Sadakuni yang merupakan seorang peneliti di sebuah laboratorium miliknya. Dan menurut sebuah sumber, Sadakuni berniat mengincar klub Kakero dan berambisi ingin menjadi pemimpin klub tersebut. Mendengar semua informasi tersebut membuat Baku sangat bersemangat untuk kembali ke Tokyo dan menuntut balas akan dendam di masa lalunya. Scene berganti kepada Sadakuni yang sedang berjudi melawan seorang menteri keuangan. Dan permainan ini diawasi oleh seorang wasit yang bernama Kiro Mekama. Sang menteri sengaja menantang Sadakuni karena ia ingin menguasai pemilu selanjutnya dengan memanfaatkan hasil penelitian Sadakuni. Namun sayang ia harus menelan ludah karena Sadakuni merupakan seorang penjudi yang jenius. Sampai-sampai ia memenangkan permainan 6 ronde berturut-turut. Merasa tak terima karena kalah dalam permainan ini, si menteri pun menyuruh para ajudannya untuk menghabisi Mekama. Beruntung Mekama memiliki bela diri yang sangat mumpuni sehingga ia bisa mengalahkan semua si ajudan menteri. Setelah itu Mekama menemui Sadakuni dan mengatakan kalau ia ingin menjadi wasit pribadinya. Kembali kepada Baku yang telah sampai di Tokyo.
ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Takaomi Kaji. Kaji merupakan pemuda yang baik hati, namun ia ditipu oleh temannya sendiri sehingga ia berhutang banyak kepada rentenir. Karena kasihan, Baku pun menawarkan sebuah bantuan kepadanya. Di malam harinya, mereka berdua pergi ke tempat judi ilegal milik seorang wanita yang bernama Ranko Kurama. Tapi bukan Kyuubi ya. Di sana mereka bermain judi dengan uang yang mereka miliki. Di sana Baku mempertaruhkan semua koinnya pada semua angka kecuali angka yang sudah terpilih. Dan Kaji mengatakan bahwa Baku bodoh sehingga walaupun menang tetap saja akan rugi. Karena ibarat kata besar pasak daripada tiang. Lalu Baku kembali menaikkan taruhan dan bertaruh pada semua angka kecuali angka 9 merah. Dan waktu permainan dimulai, Baku membuka biskuitnya dan sontak Kaji pun menyadari kalau itu adalah kode yang diberikan Baku, sehingga Kaji pun menaruh semua koin yang ia miliki pada angka 9 merah tadi. Ternyata semua itu adalah rencana dari Baku yang memerintahkan Kaji untuk mempertaruhkan semua koin pada angka yang tidak ia pilih. Hal ini dilakukan karena Baku telah mengetahui kecurangan pada permainan ini. Karena ia mengetahui kalau si bandar telah memanipulasi dan mengarahkan bola ke angka yang ia kehendaki. Dan karena keberhasilan itu, akhirnya mereka berdua pun memenangkan uang sebesar 5 juta yen. Setelah kejadian itu, Baku memberikan semua uang itu kepada Kaji untuk membayar hutangnya dan kembali melanjutkan kehidupannya. Dan ia pun mengakhiri hubungannya karena ia nggak mau membawa Kaji ke dalam bahaya. Setelah melunasi hutangnya, Kaji pun menikmati hidupnya yang mewah. Namun sekarang di mana ia sudah memiliki banyak uang, ia justru merasa bosan dan merasa nggak sebahagia waktu bersama Baku. Di saat yang sama, Baku akhirnya bertemu dengan Sadakuni dan langsung menantangnya berjudi. Namun Sadakuni menolak tantangan Baku karena ia beralasan bahwa Baku bukan merupakan seorang anggota klub Kakero. Mendengar hal itu, Baku lalu berusaha untuk bisa kembali masuk ke klub tersebut. Ia harus menemukan seorang anggota klub Kakero yang mau memberikan status keanggotaannya kepada Baku. Ranko lalu mengatakan bahwa ada seorang kakek tua yang mungkin mau menyerahkan status keanggotaannya kepada Baku. Namun si kakek merupakan seorang psikopat yang bernama Taro Kokone. Setelah itu, Baku kembali bertemu dengan Kaji. Di sana, Kaji memohon kepada Baku agar ia diizinkan ikut bersamanya. Tak disangka Baku langsung menyetujuinya. Mereka berdua lalu mengatur strategi untuk berhadapan dengan Taro Kokone. Lalu mereka berdua berpura-pura menjadi orang susah dengan tujuan agar Kokone mau mengajak mereka untuk berjudi. Kokone lalu mengajak mereka berdua untuk datang ke rumahnya yang terletak di tengah hutan. Kokone menjelaskan permainan kali ini yaitu Baku dan Kaji diharuskan menangkap beberapa hewan peliharaannya untuk mendapatkan kunci dalam waktu yang sudah ia tentukan. Dan jika mereka berhasil, maka Kokone akan memberikan 10 juta yen sebagai hadiahnya. Dan di sana juga sudah ada Hikoi Chiyako yang bertindak sebagai wasit. Namun Baku mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan uangnya. Namun ia ingin agar Kokone bersedia menyerahkan status keanggotaannya jika Baku berhasil memenangkan permainannya. Mendengar hal itu, Kokone pun merasa tertantang sehingga ia pun setuju dengan permintaan Baku. Mendengar hal itu, Baku pun sangat senang dan juga bersemangat, lalu ia memberikan sebuah pulpen kepada Hikoichi sebagai hadiah. Namun tanpa Kokone sadari, pulpen itu sebenarnya merupakan alat perekam yang tersambung kepada Baku, sehingga Baku bisa mendengar semua percakapan Kokone dengan Hikoichi yang berada dalam ruangan. Singkat cerita, permainan itu pun dimulai. Mereka berdua pun langsung memasuki hutan. Namun, alangkah terkejutnya mereka bahwa peliharaan yang dimaksud ternyata bukanlah seekor binatang, namun mereka adalah manusia yang bersenjata. Peliharaan yang pertama berhasil mereka kalahkan dengan mudah atas kerjasama mereka berdua.
Selanjutnya mereka pun berhasil mengalahkan peliharaan kedua dengan cara mengelabuinya dengan menggunakan rekaman suara di HP. Sementara itu, peliharaan ketiga dan juga keempat berhasil mereka kalahkan dengan menggunakan jebakan tali yang sengaja mereka pasang. Dan yang terakhir juga berhasil mereka kalahkan dengan cara mereka menyamar dengan menggunakan baju dari peliharaan yang ketiga dan juga keempat. Dan dengan semua hal tersebut, akhirnya mereka berdua berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Kokone yang curang pun merasa kesal. Ia lalu melepaskan satu peliharaan pamungkasnya yang ia miliki. Peliharaan itu bertubuh tinggi dan kekar dan diberi nama Rodem. Dan yang mengejutkan ternyata Rodem adalah putra kandung dari Kokone sendiri, yang telah ia ubah menjadi seorang monster. Rodem yang memiliki fisik yang sangat kuat, namun memiliki kelemahan yaitu memiliki otak yang sangat kecil sehingga ia akan mudah tertidur setelah 15 menit dibangunkan. Baku dan Kaji yang melihat Rodem tentu saja berusaha untuk menghindarinya. Saat mereka masuk ke sebuah gudang, tak sengaja mereka menemukan sebotol etanol yang dapat digunakan sebagai senjata. Mereka pun kemudian menggunakan etanol tersebut untuk membius Rodem. Dan mereka pun berhasil mengalahkan Rodem. Dengan demikian, mereka berdua pun berhasil merebut status keanggotaan milik Kokone. Hikoichi pun mengucapkan selamat kepada Kaji karena telah berhasil menjadi anggota Kakero. Ternyata diketahui alasan Baku mengajak Kaji karena masalah di masa lalunya dengan pemimpin klub Kakero yang membuatnya nggak bisa lagi menjadi anggota dari klub tersebut. Sehingga ia membutuhkan Kaji untuk menjadi jembatan untuk mencapai tujuannya. Kaji awalnya menolak akan hal itu, namun akhirnya ia pun percaya dan setuju untuk mengikuti rencana Baku. Keesokan harinya, Baku kembali masuk ke hutan untuk menyelamatkan Rodem. Karena ternyata Rodem masih memiliki jiwa seperti manusia pada umumnya. Baku kemudian mengajak Rodem untuk bergabung dengan kelompok yang ia bentuk dan mengganti namanya menjadi Marco. Flashback ke masa lalu diperlihatkan Sadakuni yang berhasil mendapatkan penemuan tentang metana hidrat. Sadakuni pun mengatakan kepada pemerintah Jepang bahwa ia ingin memberikannya kepada negara lain secara gratis. Namun hal tersebut ternyata membuat pemerintahan Jepang marah lalu mengirimkan sebuah bom yang ditujukan ke laboratorium miliknya dan mengakibatkan semua ilmuwan yang ada di lab itu pun mati. Sadakuni berhasil selamat namun ia harus kehilangan penglihatannya. Sejak saat itulah Sadakuni ingin membalaskan dendamnya kepada pemerintah Jepang dengan menjadi pemimpin dari klub Kakero. Singkat cerita, hari perjudian antar Baku dan Sadakuni akhirnya tiba. Di arena tersebut disaksikan langsung oleh banyak elit negara termasuk Ranko. Saat memasuki arena perjudian, asisten Sadakuni membuat Kaji takut sehingga ia kaget dan merusak salah satu CCTV yang ada di sana. Hikoichi pun mempersilahkan para penonton yang merupakan investor perjudian kali ini. Mereka pun menyumbangkan berjuta-juta yen sebagai taruhan mereka bagi siapapun yang berhasil menjadi pemenang. Dan mereka pun juga mengeluarkan uang sebanyak itu untuk melihat hukuman apa yang akan didapatkan oleh pemain yang kalah. Karena perjudian dengan level tinggi seperti ini pasti akan mempertaruhkan nyawa. Sebab dana taruhan yang terkumpul dari para investor tersebut menembus angka 2 miliar. Sehingga mereka berhak menentukan hukuman apa yang layak diterima oleh pemain yang kalah. Mereka pun memutuskan hangman sebagai hukumannya, di mana hukuman tersebut adalah pemain yang kalah beserta anggotanya akan dihukum gantung. Dan diperlihatkan Soichi Kakero pun sangat bersemangat menonton permainan ini. Tak lama kemudian perjudian pun dimulai. Baku dan Sadakuni akan memainkan sebuah permainan yang disebut Hangman Old Maid, di mana para pemain secara bergantian akan mengambil kartu dari lawannya untuk mencari pasangan yang sama. Dan pemain yang mendapatkan kartu Old Maid di akhir permainan maka ia akan dianggap kalah. Dalam kartu Old Maid terdapat angka 1 sampai 5, di mana jumlah tersebut yang akan menentukan jumlah tiang gantungan yang akan dirakit.
Pemain manapun yang mendapatkan kartu Old Mate sampai sejumlah 11 maka ia akan dinyatakan kalah. Dan pemain bebas melakukan trik licik apapun selama tidak diketahui tim lawan. Di awal permainan, Sadakuni berhasil mendapatkan kartu yang benar, sehingga Baku mendapatkan kartu Old Mate bernilai 5. Namun, Baku yang menerima kartu tersebut terlihat sangat santai. Lanjut ke ronde kedua, Sadakuni kembali unggul setelah Baku mengambil kartu Old Mate bernilai 4. Alhasil, Baku kini sudah mengumpulkan 9 dari 11 tiang gantungan. Hal ini membuat Kaji dan Ranko merasa sangat frustasi karena beranggapan Baku pasti akan kalah di permainan ini. Terlebih lagi di ronde yang ketiga, Baku kembali mendapatkan kartu Old Mate bernilai 1. Itu artinya Baku sudah mengumpulkan 10 dari 11 bagian tiang gantungan. Dan hanya membutuhkan satu kartu lagi agar Baku dan Kaji kalah dan akan berakhir di tiang gantungan. Namun di babak terakhir ini Baku berniat serius dan akan membalikan keadaan. Seperti biasa, ia mengeluarkan biskuit andalannya dan mulai memainkan trik yang sebenarnya. Ternyata dari awal permainan Baku sudah menyadari kalau Sadakuni bisa melihat kartunya. Ia mengetahui kalau Sadakuni telah kehilangan penglihatannya. Namun ada sesuatu yang membuat Sadakuni mampu melihat melalui CCTV yang ada di arena perjudian. Oleh karena itu, di ronde berikutnya Baku selalu menutupi kartunya dari kamera CCTV. Dan berkat hal itu, perlahan-lahan Sadakuni selalu salah dalam mengambil kartu dan justru mengambil kartu-kartu Old Mate. Hingga sampai di ronde yang terakhir, dengan sengaja Baku melihat kartu Sadakuni dan menggambar kartu Old Mate dengan sebuah pulpen. Hal itu membuat Sadakuni beranggapan kalau Baku memiliki kartu Old Mate yang terakhir. Padahal kartu itu ada di tangannya. Dengan semua hal tersebut, Baku bisa membuktikan bahwa Sadakuni telah melakukan sebuah kecurangan. Karena meskipun Sadakuni nggak bisa melihat, namun ia telah memasang sebuah alat di belakang punggungnya, sehingga otaknya bisa melihat semua yang terjadi melalui CCTV. Karena sebelum permainan dimulai, kita ketahui salah satu CCTV telah dirusak oleh Kaji. Baku pun lalu memanfaatkan titik buta Sadakuni tersebut. Karena kekalahan itu, Mekama pun marah dan berniat menyerang Baku. Namun Hikoichi mencegahnya dan langsung membunuhnya. Berkat kejeniusannya, Baku dan Kaji akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Sebelum digantung, Sadakuni mengatakan bahwa ia akan mendukung Baku untuk membawa kedamaian di dunia ini. Sadakuni lalu memberikan status keanggotaan miliknya kepada Baku sehingga Baku akhirnya bisa menantang kembali pemimpin klub Kakero dalam perjudian. Sesaat sebelum eksekusi dilakukan, Baku menunjukkan foto Sadakuni dan teman-teman ilmuannya di depan CCTV sehingga ia pun bisa mati dengan bahagia. Setelah kejadian tersebut, diperlihatkan Baku, Kaji, dan Ranko menuju arena perjudian. Mereka pun disambut oleh Hikoichi yang mempersilahkan Baku masuk ke ruang perjudian dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa nggak ada kebahagiaan yang diciptakan dari perjudian. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya, dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.